Welcome Revolution. Selamat datang kembali di Red Rubber. Video kali ini akan membahas komunal bawah tanah di Cina, di negara yang meninggalkan masa lalu komunisnya di belakang Gumblit mendorong agenda revolusioner, yang meminta para penguasa untuk tidak melupakan perjuangan kelas bawah, berteriak menghadapi konsumerisme yang berkembang. Ketika Sex Pistols menyanyikan God Save the Queen pada tahun 1977, Cina masih melarang sebagian besar bentuk musik pop di saat mau berkuasa. Hampir beberapa tahun kemudian, punk hidup dan berkembang di Beijing dan terus memelopori satu generasi punk di sana, melalui musik ataupun gerakan yang serentak. Timbulnya pergerakan komunitas subkultur punk mengorganisir dirinya di Republik Rakyat Cina, RRC, sejak pertengahan 1990-an dan menciptakan ruang di luar lingkup otoritas. Dengan menggunakan observasi dan wawancara mendalam, cara komunitas punk Tiongkok terus partisipasi dalam kancah generasi punk dari perintis Wuhan sejak akhir 1990-an. Mereka berinteraksi dengan pergerakan luar negeri dan aktivis lainnya, dan eksperimen dengan media independen dan pusat pemuda otonom di sana. Dalam silsilah punk di sana selalu menjadi sesuatu yang eksentrik. Tidak seperti kebanyakan komunitas lain yang secara tegas menggambarkan beberapa elemen musik yang kita dengar. Sebaliknya, ini merujuk pada suatu periode, khususnya pada dekade setelah titik ketika komunal punk di Cina mulai bergerak menghancurkan tradisi musik yang sudah mapan. Selebihnya saat ini mengantarkan semangat eksperimen baru dalam pergerakan membangkang bendera merah negaranya, agar timbul pola pikir kebebasan dan revolusi untuk kelas menengah ke bawah menjadi setara dengan yang lainnya. Setelah itu, dari basis gerakan sosial, membantu yang lemah. Punk di Cina adalah kelompok yang terpinggirkan, berdiskusi, memikirkan kembali, dan bertindak secara bersamaan. Untuk mengupayakan hubungan sosial yang terbuka dan setara berdenyut dengan kehidupan. Dengan sikap do-it-yourself, terlibat dalam musik serius dan diskusi sosial, seperti gerakan anti-perang, anti-nuklir, dan anti-otoriter, telah membuka versi baru yang cukup berbeda dari gerakan di sana. Bagi mereka, versi baru inilah berasal dari rakyat biasa yang tertindas. Berapa banyak dari mereka yang dapat mengatakan bahwa secara gak sadar akan kekuatan dominasi yang mendorong situasi kepinggiran masyarakat. Terlepas dari minoritas kecil, dari kebanyakan orang, bahkan jika setiap saat mereka merasa tidak nyaman, tidak dapat menentukan akar dari rasa sakit rakyat kecil. Punker di sana termarginalkan sendiri. Begitu abstrak, sehingga hanya bisa dijadikan sebagai kode rekondisi akademisi olah media massa. Setelah mereka mulai menekankan dan mencoba menggerakkan gerakan yang lebih mendasar, yaitu pendidikan fundamental. Sebuah pendidikan tersebut sebagai bentuk mandiri bagi kaum tertindas, gerakan punk di sana tidak mencoba memilah-milah berbagai teori pendidikan subversif semata. Dari gerakan pendidikan subversif yang dilakukan oleh punk di sana, agar kalangan tertindas membatasi konsumerisme yang meningkat. Beberapa anak muda China, bahkan tanpa sedikit pun ironi, mencari punk untuk membantu mereka bertahan hidup di lautan perubahan yang bergejolak. Saat ini budaya alternatif di RRC telah menjadi begitu kuat sehingga teriakan rakyat kecil di sana teradopsi nilai sistem yang dibebani dengan istilah-istilah seperti janji penguasa yang tak murni. Dari rangkuman perihal di sana, sebelum Covid, Wuhan terkenal sebagai tempat kelahiran musik punk China. Menjadi tempat punk di China bisa menjadi pengalaman yang beresiko dan mendebarkan. Pergerakan di sana menempatkan adegan punk yang menjadi perhatian arus utama revolusi. Materi ini menyimpulkan bahwa adegan-adegan bawah tanah di sana terlihat menolak bendera merah negaranya.